Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan terakhir pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 10. Dan pada pertemuan terakhir ini kita akan belajar mengenai peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Namun nanti apabila dalam penjelasan Bapak ada yang kurang mengerti, silakan bisa ditanyakan melalui WA pribadi. Wawasan Nusantara pada hakikatnya harus dijadikan sebagai arahan, pedoman, acuan, dan juga tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan juga memelihara tuntutan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan juga pola perilaku yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Tindakan-tindakan yang dicerminkan oleh warga negara khususnya harus ada di dalam beberapa aspek berikut. Di antaranya ada implementasi wawasan Nusantara dalam aspek politik, kemudian ada dalam aspek ekonomi, kemudian ada di dalam aspek sosial dan juga budaya, dan terakhir ada di dalam aspek pertahanan dan juga keamanan. Baik, akan Bapak jelaskan satu persatu tentang aspek-aspek tersebut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik tentu akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan juga dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, kemudian aspiratif dan juga terpercaya yang dibangun sesuai penjelmaan dari kedaulatan rakyat Indonesia tanpa adanya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, dan juga seluruh kebijakannya itu memihak kepada rakyat. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi tentu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan juga peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara merata dan juga adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Berikutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya juga akan menciptakan sikap batiniah dan juga lahiriah yang mengakui, menerima, dan juga menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Yang Maha Kuasa. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Karena Indonesia merupakan sebuah negara yang besar yang memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga keragaman yang lain. Namun, di balik kekayaan tersebut, Indonesia dapat bersatu menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan juga keamanan tentu akan menimbulkan kesadaran cinta tanah air dan juga bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan juga sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi dari semua warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, tantangan, dan juga hambatan yang datangnya dari dalam maupun dari luar negara yang dapat mengancam kedaulatan, persatuan, dan kesatuan negara kita. Nah, yang terakhir, peran kalian atau peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut.
Pak Andi berikan contohnya ya, walaupun masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kalian bisa lihat di buku halaman 224. Yang pertama adalah mendukung persatuan bangsa Indonesia, cinta terhadap tanah air, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Kemudian ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Dan yang terakhir menjunjung tinggi hukum dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi peran kalian dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Dan untuk tugas yang terakhir di kelas 10, silakan kalian cari contoh implementasi terkait dengan wawasan Nusantara di berbagai bidang. Itu ada 5 ya, yang satu tidak cukup untuk di screenshot. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Boleh lebih dari satu ya. Contohnya di bidang ideologi itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di bidang politik melaksanakan pemilihan umum dengan asas luber jurdil. Dan kemudian kalian cari di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan terakhir pertahanan serta keamanan. Baik, itu saja pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke ulangan harian yang terakhir di bab ini. Semoga kalian selalu di dalam lindungan Tuhan dan selalu semangat. Dan untuk penugasan dikirimkan melalui Google Classroom. Bagi yang tidak memiliki kuota bisa dikirimkan melalui WA pribadi. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.